Bismillahirrahmanirrahim. Itu pentingnya berteman, itu pentingnya punya circle, itu pentingnya menjaga dan merawat pertemanan yang baik. Ibu-ibu kalau punya teman yang gak suka gosip, insya Allah kita akan bisa menjaga lisan. Tapi kalau teman baru ngumpul, baru ketemu udah langsung, tahu nggak? Itu kita akan terpancing. Begitu udah dibuka dengan password, tahu nggak, itu udah panjang tuh ceritanya tuh. Nanti dilanjutkan dengan, masa sih nggak nyangka ya, makin panjang lagi tuh. Maka carilah teman yang bisa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kisah-kisah yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa punya circle positif. Satu, teman yang sefrekuensi. Yang kedua, mursyid, guru yang bisa membimbing kita bukan hanya tentang ilmu tetapi juga tentang hidup. Carilah guru seperti itu, carilah teman seperti itu, rawat mereka, berbuat baik kepada mereka, ambil hati mereka, jadikan kita itu kesayangan mereka, diingat oleh mereka, dekat dengan mereka dan itu harus berkorban. Jangan pengen dekat dengan guru tapi kita nggak pernah berkorban apa-apa. Pengen dekat dengan guru tapi kita tidak berusaha berkhidmat kepadanya, nggak akan dekat. Harus mulazamah seperti Abdullah ibnu Mas'ud. Setiap Nabi keluar rumah, maka Abdullah yang meletakkan sendalnya di pintu rumah. Ketika Nabi berjalan, Abdullah yang memegang tongkat Nabi dan membawa siwaknya Nabi. Siwaknya Nabi aja dibawa sama Abdullah ibnu Mas'ud. Ketika Nabi berwudu, maka Abdullah yang menuangkan air untuk Nabi berwudu. Apapun Abdullah khidmat, akhirnya jadilah Abdullah seorang muslim yang taat dan ahli Al-Quran. Khidmat sama mursyid, khidmat sama guru, cari mursyid dan juga teman. Suhbah solehah dan mursyid dalam riyadhah kehidupan kita sehari-hari. Saya kira demikian makna dari judul tentang merawat pertemanan ini. Semoga ini bisa menjadi sebuah life hacks, cara hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama ya, dalam berteman ada satu hal yang kayaknya perlu jadi salah satu kayak self awareness kita, kesadaran diri kita bahwa jangan pengen menjadi seperti yang orang lain harapkan. Karena kita akan capek. Harapan orang itu banyak. Kalau kita selalu ingin memuaskan harapan orang lain, dia pengen saya begini, dia pengen saya begitu, jadi kayak people pleaser gitu. Jadi kayak pengen jadi orang yang menyenangkan bagi setiap orang, kita akan capek. Kita harus punya standar yang menurut kita dan bisa dipertanggungjawabkan itu standar yang wajar, normal, standar nilai. Misalnya jomblo itu adalah status yang istimewa kok. Gak punya pacar, gak punya teman dekat itu sesuatu yang mulia kok. Dan kita pegang dengan standar itu. Ketika orang guyon ya, bercanda dengan kita anggap itu sebagai sesuatu yang angin lalu aja. Karena kita punya pegangan, kita percaya dengan pegangan itu. Kita nggak akan hina ketika orang berbicara lain. Karena kita udah tahu standar kemuliaan itu apa. Oh, mulia itu adalah ketika saya nggak pacaran. Saya nggak akan hina kalau misalnya saya tetap dengan status kayak gitu. Kita pede. Nanti muncul kalimat wala yakhafuna laumata laim. Orang beriman itu, orang yang mentalnya itu nggak takut dengan laumata laim, hinaan orang yang menghina. Makin dihina dia makin untung. Kenapa? Setiap kali dia dicela, sebetulnya orang itu sedang menghadiahkan pahala kepada dia. Dari mana dalilnya? Salah satunya Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang menghina itu rugi. Terus kamu inna a'tainaka kautsar. Kamu yang untung. Jadi setiap kali kita diomongin orang, cobalah kita pakai mindset Al-Kautsar. Oh, lagi dapat pahala gratis nih. Semalam dia tahajud, siangnya ngomongin kita, pahala tahajudnya diberikan kepada kita. Tadi dia baca Quran, terus ngomongin kita, pahala setiap huruf 10 kebaikan itu dikasih kepada kita. Apa ruginya buat kita diomongin orang lain? Saya sering diomongin di sosial media. Saya sering merasa dihina oleh seseorang misalnya. Apakah saya sakit hati? Enggak. Oke, kalaupun sakit hati, apakah saya dendam? Enggak. Kenapa? Karena saya percaya dia itu lagi transfer pahala kepada saya. Makin besar kalimat yang menyakitkan saya, makin besar pahala yang diberikan kepada saya. Untung kan? Berarti saya inna a'tainakal kautsar, dia adalah inna syani'aka wal abtar.
Maka jangan terkecoh dengan itu. La yakhafu laumata laim. Jangan terkecoh dengan hinaan orang yang menghina. Fokus aja dengan apa yang kita pegang sebagai sebuah kebenaran. Tapi jangan menjadi orang yang eksklusif. Dan jangan jadi orang yang arogan atau sombong. Ketika kita memegang satu kebenaran, yang lain semuanya dianggap sesat. Jangan. Kita harus punya prinsip, tapi jangan arogan. Kalau nggak punya prinsip juga nggak bagus ya. Karena terlalu inklusif, pengen terbuka, akhirnya semua benar. Itu namanya pluralisme, yang semuanya benar. Kebenaran itu yang kita yakini, tapi orang lain kita hargai dengan pendapat mereka. Maka tetaplah punya prinsip, tapi jangan arogan. Sehingga kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin. Dengan teman kita, akhirnya kita yang menginfluence mereka. Kalau kita terpengaruh, terus siapa yang akan mempengaruhi kepada kebaikan? Kita yang harus mempengaruhi mereka. Kita tunjukkan, ternyata hidup sendiri itu asik. Gak perlu traktir orang lain makan. Modalnya gak banyak untuk hidup sendiri teh. Akhirnya orang lain oh seru juga ya hidup sendiri. Mulai terinfluence oleh kita. Jadi gitu putra. La yakhafu laumata laim. Gak usah khawatir dengan omongan orang yang membicarakan kita. Fokus aja dengan nilai kebenaran yang putra yakini. Saya di Bandung bikin satu program namanya Pojok Cerita sama Sharing Circle. Jadi ada sharing circle, ada pojok cerita. Itu tuh saya bikin di setiap taman kota. Ini kita lagi memulai sekarang. Di setiap taman kota itu kita punya satu pojok cerita dan sharing circle di situ. Ada konselornya, bukan psikolog. Kalau psikolog mungkin terlalu berat ya. Dan juga sedikit psikolog yang bisa mengakses ini karena kesibukan mereka. Sehingga kita mengkader lebih banyak konselor. Jadi satu taman kota kan Bandung itu punya banyak sekali taman-taman kota tuh. Di setiap taman kota itu ada satu pojok cerita atau sharing circle. Sekarang kita juga pengen nerapin itu di taman masjid. Jadi setiap satu taman masjid ada satu pojok cerita dan sharing circle. Sehingga di pojok cerita sharing circle itu mereka kayak lagi FGD-an, lagi nongkrong, santai. Kalau di Bandung itu istilahnya botram, lagi makan bareng gitu ya. Sambil makan bareng, ngopi bareng, nyemil bareng, mereka kayak curhat. Dan ada konselornya yang mendengar curhatan itu. Mereka saling memberikan afirmasi positif. Mereka saling memberikan semacam semangat, menguatkan. Dan itulah fungsinya. Kadang kita nggak bisa menyelesaikan masalahnya. Kita hanya bisa menguatkan mentalnya ataupun perasaannya atau hatinya. Sambil pelan-pelan kita mengarahkannya kepada solusi sesuai dengan syariat. Karena solusinya di sini cuma dua. Menikah atau putus. Tapi kan nggak bisa sekaligus ya. Seperti kata Mbak Dewi tadi, kalau sekaligus takutnya nanti dia cari tower loncat. Takutnya dia bunuh diri, kena mental. Angka bunuh diri di Indonesia itu lagi tinggi sekarang. Per bulan Maret 2023, angka bunuh diri di Indonesia itu sudah lebih dari 500 kasus. 500 kasus dan sebagian besarnya adalah anak muda dengan mental health issue atau mental problem. Salah satu penyebab mental problemnya selain luka pengasuhan di rumah tangganya adalah masalah percintaan. Maka nggak bisa sekaligus sebagai konselor pasti Mbak Dewi ngerti banget tuh step-stepnya seperti apa. Diberikan dulu afirmasi positif, deep talk, diajak ngobrol lebih dalam. Kemudian pelan-pelan digiring atau dibawa kepada hal yang lebih sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan Islam. Secara halus tidak dikatakan putusin aja, tetapi disemangati untuk kembali ke Allah. Itu yang saya lakukan. Misalnya Allah tempat curhat yang paling baik, Allah itu penjaga hati, nggak apa-apa kalau kita nggak bersama dia Allah akan jaga hati dia untuk kita, titipkan dia kepada Allah. Itu kan bahasa-bahasa halus, putusin aja ya. Cuman saya nggak mau berfatwa secara ekstrim, takutnya nggak semua orang siap. Jadi pelan-pelan digiring kepada Allah. Sebaik-baik ilmu konseling itu Mbak Dewi adalah ilmu tasawuf. Coba Mbak Dewi lebih banyak belajar buku-buku tasawuf dari Imam Al-Ghazali atau Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan Al-Hikamnya atau kitab-kitab tasawuf yang lainnya. Karena di dalam kitab tasawuf itu kita diajarkan tentang hal-hal yang sifatnya tazkiyatun nafs. Itu tuh tentang psikologi banget, mental issue banget itu. Jadi mental issue itu identik sekali dengan tasawuf kalau sekarang. Sehingga Mbak Dewi kayaknya perlu lebih banyak ngeriset dan mengeksplor ilmu tasawuf baik Ghazali ataupun mungkin
Al-Hikam atau Ibnu Athaillah As-Sakandari dan seterusnya. Sehingga dari ilmu tasawuf itu nanti insya Allah akan ketemu pola-pola yang tepat untuk menggiring dia menjadi lebih positif dari yang tadinya hubungan yang negatif. Saya kira demikian. Jadi tetaplah minimal menjadi pendengar yang baik itu sudah menolong dia. Minimal menyemangati dia untuk jadikan trigger masalah dia itu untuk pulang ke Allah, untuk kembali ke Allah, untuk disugesti dan disemangatin, dimotivasi untuk ternyata yang nggak mengecewakan kita cuman Allah, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha pengertian. Manusia emang kayak gitu sering mengecewakan, manusia itu rentan, rapuh dan seterusnya. Bawa dia ke Allah, itu adalah tugas kita sebagai seorang konselor atau influencer. Gitu Mbak Dewi, barakallah. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا